Oke, kali ini kita mau bahas kamera. Sebenarnya yang kemarin ya udah lama kita nggak bahas perkameraannya, terutama yang aku janjikan di tanganku ini Sony 6400 yang part 2 nya belum tayang. Sekarang ini mau kutuntaskan, dan lagi mungkin kalau yang ngikutin channel ini kebanyakan bahas HP. Oke, tanpa berlama-lama kita intro. Oke, pertama kita bahas sedikit ya masalah desainnya, karena kemarin sudah kita bahas dimana kebanyakan desain kamera sekarang memakai vari angle atau yang bisa kameranya dikedepankan untuk LCD-nya. Di sini juga bisa, cuman mekanismenya yang agak berbeda. Seperti kayak gini ya, aku praktekkan. Sebenarnya menurutku ada pro dan kontra. Kalau mungkin bagi yang peminat di video serius agak kesusahan kalau para angle-nya seperti ini. Tapi bagiku keuntungan malah kelebihan di sini, karena bisa jadi kamera hybrid untuk sektor videographer maupun fotografer, karena bisa memakai low angle yang paling sulit. Ditambah lagi untuk desainnya terlihat kokoh, bahannya terbuat dari metal aluminium, gripnya bukan grip abal-abalan, terbuat dari memang kulit sintetis. Oke, itu aja ya untuk masalah desain. Bagiku ini sangat worth it. Bahkan di tanganku ini aja kecil, mungil, nggak makan membebani tangan kita dengan agak berat biasanya di penggunaan DSLR. Di sini terlalu ringan. Ini pemakai lensa kit ya. Di sini kita membahas apa sih worth it-nya Sony 6400 ini kalau kita meminang di tahun 2024, terutama untuk fotografer di videographer. Kita bahas satu-satu ya di sektor fotografer dulu. Nanti kalau ada bironya aku tayangkan ya, di mana Sony 6400 itu tuh menggembor-gemborkan bahwa autofocusnya memang paling terbaik di antara di level kamera selevel yang ada brand-brand lainnya. Jadi di level menengah, makanya bagiku tetap juara karena autofocusnya lebih kencang. Oke, mengapa bisa begitu? Kalian bisa lihat ya di rollnya ini, tayangan officialnya yang pertama launching, dia memakai eye tracking autofocusnya itu loh, deteksi matanya itu sangat kenceng. Akurasinya sekitar 94%. Nah, kalau di Sony 6700 bahkan dia menyebutkan 99% karena ada AI-nya. Di sini tanpa AI aja sudah 94%. Nah, artinya kalian menangkap momen yang bergerak cepat, dipastikan autofokusnya lancar dan tidak ada lagi yang namanya blur. Oke, itu untuk sektor autofokusnya. Bagaimana untuk sektor performa tone warnanya maupun kehasilan dari quality gambarnya? Mungkin ya kalau kalian lihat videoku yang 1 bulan yang lalu, kebanyakannya pembahasan kita itu tentang iPhone. Jadi iPhone itu kebanyakan mengacu pada warna yang natural. Nah, makanya aku selalu nyinggung gambar di Sony ini sama hasilnya dengan iPhone. Jadi kalau memang kalian suka tone warnanya natural, nah nggak jadi masalah. Karena kebanyakan fotografer biasanya ngulik lagi warnanya disesuaikan entah itu di Photoshop maupun di Lightroom. Jadi bagiku untuk warnanya yang untuk posting Instagram ya udah mencukupi. Tapi bagi yang foto untuk wedding, aku nggak tahu ya apakah itu dia kadang-kadang kesusahan dan sebagainya, apa memang upgrade lensa lagi untuk menghasilkan maksimal. Nah, oke, kita bahas sektor di videonya. Yang mungkin downgrade kalian meminang dari ini ya, adanya memang bagiku ya, aku beri kesimpulan dulu, masih tetap juara di kelas menengah. Jadi alternatif untuk sektor videonya kalau di kelas menengah bisa ambil di Sony 6400, itu sangat rekomendasi. Tapi bagi yang mungkin mencari spek video terbaik, mungkin amatin dulu video ini sampai selesai. Dimana formatnya di sini terlalu sederhana untuk di zaman sekarang, dimana nggak ada Al Intra, 10 bit per tutu,
di sini masih mungkin pakai 8-bit aja. Jadi tergolong warna yang dihasilkan itu masih kurang banyak kalibrasinya di seperti Sony 6700 pada saat merekam ini. Jadi intinya kalau kita bandingkan tuh tuan warnanya itu beda yang dihasilkan. Ya kesimpulannya masih menang di Sony 6700 untuk kayak menghasilkan warna, sedangkan di sini masih kurang untuk menghasilkan warna. Itu karena adanya 10-bit port 2 di Sony 6700, sedangkan sini nggak ada 10-bit port 2, masih 8-bit. Nggak ada IBIS, itu agak sedikit repot kalau kalian merekam handheld. Dipastikan kalian beli tripod atau menggunakan gimbal untuk menghasilkan stabilisasinya. Nah, mungkin dari hasil kita pembahasan video ini kebanyakan banyak spek yang kurang ya, dikira mungkin malahan nggak worth it. Oke, satu lagi yang kurang worth it-nya di sini adanya headphone jack untuk memasang mic eksternal, tapi tidak ada monitoring untuk mendengarkan hasil audio. Nah, di situ kalian mungkin yang sering tag yang masalah sensitif audio akan kerepotan. Usahakan kalian membeli mic yang ada di receivernya itu untuk headphone jack dalam monitoring audio. Maaf ya, monitoring audio. Oke, untuk kalian bisa lihat sampel foto dan videonya, pastikan kalian dengan menggunakan resolusi tinggi. Oke, kesimpulan. Mungkin kalian sudah amatin kan hasil kualitas foto dan videonya yang bagus kayak. Kenapa aku di thumbnail di video pertama itu masih tetap juara di Sony 6400 ini? Yang pertama, aku bahas worth-nya dulu ya. Menggunakan sensor APS-C 24 megapiksel dengan format video mentok di 30 4K per second. Ditambah lagi slow motionnya, dia mampu di 1220 Full HD, nggak ada IBIS. Tapi di sini kalian tidak akan mendengar namanya isu overheat. Sebagai catatan ya, ini sudah hampir menemaniku dengan job 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Aku ngerekam bahkan hampir 2 jam aku ngerekam, tergantung memori kalian, yang nggak ada namanya isu overheat atau kamera itu langsung mati. Bahkan anget aja cuma anget doang, nggak anget banget. Ya, catatan juga ya, memang tergantung resolusi yang kalian pakai. Bahkan di ST Media juga ngomong, oke, di sini unlimited record tergantung memori kalian. Jadi yang mau rekam 4K berlama-lama ini no debat. Bahkan di levelnya kebanyakan aku sudah cari referensi mentoknya di 30 menit. Sedangkan di sini unlimited. Oke. Itu salah satu keunggulan ya, dimana record unlimited. Ditambah lagi harganya yang pertama launching ya, itu 13 juta, mau mendekat 14 juta ya kalau ada B-roll yang kita tayangkan. Body only-nya sekarang sudah lumayan menarik harga barunya di kisaran 11 juta. Nanti ku tampilkan di B-roll-nya aja ya harganya 11 juta sekian berapa gitu. Nah, ini jadi menarik untuk dalam menunjang pekerjaan kalian. Kalau kalian carinya cuma 4K yang bisa mic, record unlimited tanpa ada isu overheating, hasil videonya yang cakep. Aku belum nyinggung tadi ya, Sony itu terkenal dengan namanya S-Log. Jadi penggunaan S-Log 1 sampai HLG, maaf kebelibet, HLG itu warnanya cakep kalau di grading. Aku yakin
sudah sekelas dengan kamera profesional. Tergantung kalian lensanya juga sih. Tapi kalau aku suka dari dulu Sony itu masalah videonya, terutama penggunaan S-Log. Apalagi yang aku pakai seringnya S-Log 2 itu mantap dalam penggunaan low light. Oke, tambahan satu ya, Sony itu terkenal dengan kualitas low light-nya. Bahkan aku menjamin di selevel dia, kalau kalian rekam yang low light yang lumayan parah, noise-nya itu yang minim di Sony. Kalau kalian bisa bandingkan ya, Sony 6400 atau selevelnya ini XT30 dari Fujifilm, atau Nikon Z50, atau apa lagi ya, Canon M50. Kalian kalau seandainya ada punya sampelnya, bandingkan aja ke Sony 6400 ini. Bagiku untuk kualitas videonya masih jos di Sony 6400 dengan harganya lumayan menarik di tahun 2024 ini. Emang sih ya, dari rilis di tahun itu cuma 2 jutaan, tapi pertimbangan lagi ya, ekosistem Sony itu banyak kalau masalah lensanya. Jadi kalian nggak pikir pusing cari lensa yang mahal maupun yang murah, karena ekosistem Sony itu sudah matang. Mungkin segitu aja ya yang aku sampaikan dari video ini. Kalau ada masalah yang masih kurang paham di video ini atau kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena ini part 2, tidak banyak aku bahas dari part 1 yang kemarin karena sudah ditayangkan. Oke, itu aja. Di belakang kamera ada Canon, saya Doni Kemberlet, izin pamit undur diri dan salam.